Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E NPM 1921911164, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat mengenai motorik dan juga teori belajar. Yang pertama adalah pengertian dari motorik itu sendiri. Nah, motorik merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Inggris, di mana artinya yaitu motor ability atau gerak motor, di mana merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya gerak motor tersebut manusia akan dapat meraih sesuatu apa yang diharapkannya. Nah, motorik juga merupakan suatu istilah yang dilakukan atau digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku manusia atau suatu gerakan yang dilakukan tubuh. Nah, pengendalian motorik ini juga biasanya digunakan untuk bidang psikologi, fisiologi, neurofisiologi, dan tentunya olahraga. Nah, kemampuan motorik dapat diartikan sebagai kualitas untuk kerja atau tampilan seseorang dalam mempermudah dan melakukan pekerjaannya itu sendiri. Tentunya keterampilan geraknya. Nah, kemampuan motorik juga merupakan kualitas umum yang dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan aktivitas gerak. Perkembangan motorik ini dilakukan dengan bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan gerakan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh, dan tentunya keterampilan tubuh, koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dalam hal melakukan suatu gerak. Nah, motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis. Nah, di mana yang menyebabkan terjadinya suatu gerak atau peristiwa-peristiwa laten ini tidak dapat diamati dan meliputi seperti penerimaan informasi atau stimulus, kemudian juga pemberian makna terhadap informasi, pengolahan informasi, proses pengambilan keputusan, dan dorongan untuk melakukan berbagai bentuk aksi-aksi motorik, di mana keseluruhannya merupakan peristiwa-peristiwa psikis. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan peristiwa fisiologi yang meliputi pemberian, pengaturan, dan pengendalian impuls kepada organ-organ tubuh yang terlibat dalam melakukan aksi-aksi motorik. Nah, sebagai hasil dari peristiwa laten tersebut adalah gerak yang dapat diamati dalam dimensi ruang maupun juga waktu. Nah, motorik juga merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Nah, Hurlock mengatakan bahwasannya perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan-kegiatan pusat syaraf
dan otot yang terkoordinasi. Jadi, perkembangan motorik merupakan kegiatan yang terorganisir antara susunan syaraf, otot, otak, dan spinal cord. Nah, perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan sangat baik, seiring dengan aktivitas dan latihan-latihan gerak seseorang. Nah, perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Nah, untuk itu si anak belajar dari guru tentang bagaimana atau beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan sebagai aktivitas dalam melakukan latihan. Nah, dengan begitu dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan juga mata. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, Sivil menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, di mana yang pertama adalah keterampilan lokomotorik, yaitu seperti berjalan, berlari, meloncat, dan juga meluncur. Yang kedua adalah keterampilan non-lokomotor atau menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat seperti mengangkang, mendorong, melengkung, berayun, dan juga menarik. Nah, dan yang ketiga adalah keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda. Baik, dalam motorik juga terdapat 2 bagian. Yang mana yang pertama adalah motorik kasar atau gross motor skill, di mana motorik kasar ini merupakan kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Nah, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar ini diperlukan anak agar dia dapat duduk, menendang, berlari, kemudian seperti naik turun tangga, dan sebagainya. Nah, perkembangan motorik kasar anak lebih dulu daripada motorik halus. Misalnya, anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukuran besar daripada ukuran yang kecil, karena anak belum mampu untuk mengontrol gerakan jari-jari tangannya, dan juga seperti meronce, menggunting, maupun lain-lainnya. Aktivitas yang menggunakan otot-otot besar ini diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Gerakan non-lokomotor adalah aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat lain. Contohnya seperti push atau mendorong, melipat, menarik, dan juga membungkuk. Nah, gerakan lokomotor adalah suatu aktivitas gerak yang memindahkan tubuh ke tempat lain. Contohnya seperti berlari, kemudian melompat, jalan, dan sebagainya. Sedangkan gerakan yang manipulatif adalah aktivitas gerak manipulasi benda. Contohnya seperti melempar, menggiring, menangkap, dan juga menendang. Yang kedua dalam motorik itu adalah motorik halus atau fine motor skill. Nah,
Menurut Maya tahun 2010 43, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Nah, oleh karena itu, gerakan di dalam motorik halus ini tidak membutuhkan tenaga, akan tetapi membutuhkan koordinasi yang cermat serta teliti. Sedangkan menurut Aisyah tahun 2008, bahwasanya motorik halus ini adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil, di mana gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan serta pengendalian gerak yang baik yang memungkinkannya ketepatan dan kecermatan dalam gerak yang dilakukan anak. Kemudian juga menurut Endang 2007, bahwasanya motorik halus itu merupakan aspek yang penting bagi seseorang, di mana yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan pada bagian-bagian tubuh tertentu saja, di mana gerakan itu dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Nah, pada anak usia 4 tahun, koordinasi gerak motorik halusnya sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak pada usia 4 tahun ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi suatu bangunan. Nah, hal ini disebabkan karena keinginan anak untuk meletakkan balok secara sempurna, sehingga kadang-kadang meruntuhkannya kembali bangunan itu, atau anak itu menyusun balok-balok untuk menjadi suatu bangunan. Nah, kan tetapi anak itu juga mempunyai keinginan untuk meruntuhkan bangunan itu sendiri. Nah, pada anak usia 5-6 tahun, koordinasi gerakan motorik halusnya berkembang pesat, di mana pada masa ini anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan dan tubuh, serta bersamaan yang antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah pengertian dari belajar. Nah, belajar merupakan suatu perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu, di mana bukan berasal dari proses pertumbuhan. Nah, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Singer 1980 yang menyatakan bahwasanya belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Sedangkan menurut Robb 1972, belajar gerak merupakan suatu pengaturan kembali pola gerak dasar yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu latihan atau suatu hasil dari latihan. Nah, sedangkan menurut Gagne 1977 halaman 3, dia mengemukakan bahwasanya belajar gerak adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan, seperti teori belajar yang sebelumnya, yang pada awal. Nah,
Menurut Romis Woki 1981 halaman 253 menyebutkan bahwasanya belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang umumnya diekspresikan dalam gerak tubuh atau gerak bagian dari tubuh tertentu. Nah, sedangkan satu pendapat ahli lagi yaitu menurut Weinich pada tahun 1983 halaman 49 mengemukakan bahwasannya tugas utama belajar gerak adalah penerimaan segala informasi yang relevan tentang gerakan-gerakan yang dipelajari, kemudian mengolah dan menyusun informasi tersebut untuk memungkinkan suatu realisasi gerakan secara optimal. Nah, belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak, di mana sangat terkait dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. Nah, belajar gerak khusus dipengaruhi oleh bentuk latihan, pengalaman, dan situasi belajar gerak, di mana terdapat 3 tahapan dalam belajar gerak atau motor learning, di mana yang pertama adalah tahapan verbal kognitif. Nah, maksudnya adalah kognitif dan proses membuat keputusan semakin menonjol, di mana pada tahap ini tugasnya adalah memberikan pengalaman secara lengkap mengenai bentuk gerak kepada anak atau kepada peserta didik. Nah, di mana sebagai pemula mereka tidak memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Nah, oleh karena itu kemampuan verbal kognitif ini sangat mendominasi sekali. Yang kedua adalah tahapan motorik atau gerak, di mana anak atau peserta didik ini memasuki tahapan motorik. Nah, banyak persoalan yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan. Nah, setelah itu fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Nah, biasanya juga harus dikuasai anak itu dan peserta didik di mana yang pertama kali belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri atau rasa percaya diri. Dan yang ketiga adalah tahap dari otomatisasi, di mana ketika anak atau peserta didik telah melakukan latihan secara rutin tersebut dan secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi, di mana di tahap ini program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu yang singkat. Artinya pada tahapan ini gerakan itu diperhalus agar performanya menjadi lebih padu dan tentunya lebih baik dalam melakukan gerakannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.